break ya, break MA 200-nya ya. Nanti hopefully breeze bisa menguat sampai ke 1800. Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham dan apa yang kita harus lakukan di saat kondisi seperti sekarang. So, sekarang langsung aja teman-teman, kita langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG ditutup menguat 0,55%, tapi sayang sekali teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya, kenaikan IHSG ini sangat-sangat low volume, yang dimana transaksi sampai sesi kedua close itu cuma 7,9 triliun ya. Teman-teman bisa lihat masih sangat sepi sekali, 7,97 triliun ya. Mungkin masih hawa-hawa liburan gitu ya. Oke, oh iya, gue lupa mau ngucapin Happy New Year di tahun 2023. Semoga kita semua makin sukses, makin luar biasa, dan makin bijaksana dalam mengatur plan ya, dan mungkin makin bisa trading dan invest lebih dahsyat, dan juga portfolio makin bertumbuh ya. Jadi teman-teman, IHSG memang menguat tapi volumenya masih sangat kecil ya. Tapi tetap ada beberapa saham yang kita mau analisa, apakah masih kita boleh entry atau enggak. So, sekarang kita langsung aja bahas sahamnya. Saham yang pertama ialah BRIS ya, BSI, Bank Syariah Indonesia. Hari ini BRIS ditutup naik, sebentar ini hapus dulu. BRIS naik 8,5% gitu ya. Artinya apa? Good ya, good banget. Menurut gue ini BRIS good banget kenaikan dia ya, volumenya cukup bagus ya. Lalu kemarin waktu itu gue pernah bahas di sini nih, jadi dia udah breakout dari MA 100 dan juga dia rebound dari supportnya di MA 50 ya, bagus sih. Menurut gue cukup baik lah untuk BRIS, tapi gue pribadi belum mau entry. Why? Karena gue mau dia close di atas MA 200 dulu. Kalau misalnya kita ngeliat historical, beberapa kali BRIS ya naik volume besar terus nge-breakout MA 100, lagi-lagi ketahan di MA 200. Waktu di sini masih mending. Kalau kita spekulasi buy break MA 100 berharap MA 200 kita tracking profit, masih mending, ada jarak 11%. Tapi kalau sekarang nggak menarik sama sekali ya, dikit bener jaraknya ya, dikit banget itu, cuman 1,7%. jadi belum tertarik buat gua entry. Bagi kalian gimana? Kalau misalnya kita ngeliat dari MACD dan stokastik, ini udah cukup baik ya. MACD nya golden cross dan histogramnya juga kelihatan plus, lalu udah masuk ke area positif ya, masuk ke area positif. Dan stokastik golden cross walaupun dia sedikit lagi berada di titik jenuh beli ya, tapi kita lihat dari historical, MA 200 ini adalah resistance yang cukup kuat untuk menahan BRIS gitu ya. Ya, sekarang dia emang sedang membuat pola yang cukup baik, yaitu cup and handle pattern. Jadi gua garisin juga di sini. Ya, di sini tuh dia ada cup and handle pattern. Nah, ini adalah handle-nya dan ini adalah cup-nya ya. Cukup baik. Kalau dia break ya, break MA 200-nya ya. Nanti hopefully BRIS bisa menguat sampai ke 1800, 1790. Apakah bisa? Ya mungkin bisa. Tapi gue mau reminder, kalau misalkan BRIS belum break MA 200, maka saham ini masih saham downtrend ya, masih saham downtrend. Ketika dia berhasil break MA 200 ya, it's quite good lah ya. Waktu dia break ya masih bisa. Kalau nggak break ini masih sangat downtrend ya. So, untuk gue pribadi, gue maunya nunggu dia breakout dari MA 200 dulu dengan volume dan closingnya hijau. Oke, 1430 gue bikin alarm. Kenapa? Bisa juga false break kayak begini di 29 Juli udah breakout, besoknya di closing merah turun ya. Jadi nggak beli. Jadi kalau closing hijau baru kayaknya kita simak gitu teman-teman. Oke. Coba kita lihat brokernya si BRIS.
kita lihat hari ini small account yang beli YUBK ya cukup bagus lah ya, cukup baik. Nah coba kita lihat nih BRIS untuk foreign hari ini diakumulasi 9,9 miliar, bagus ya, cukup baik nih untuk BRIS ya. Tapi dari teknikal tetap kita harus melihat dia mesti breakout dari MA 200 dulu. Menurut kalian bagaimana untuk BRIS? Lanjut ke saham berikutnya yaitu Excel juga naik cukup signifikan, kita bisa lihat sendiri di hari ini naik 8,29%. Waktu itu kita udah sempat analisa Excel tapi habis itu nggak menarik sama sekali karena waktu di sini kan dia bikin inverted head and shoulders. Kalau break mau beli gitu ya, kalau break gitu ya, ternyata nggak break di 9 September, nggak ngebreak turun ya, lupakan. Jadi ini gua hapus terus di downtrend kan turun terus ketahan MA 50 dan MA 100 terus. Excel good, dia breakout MA 50. Oke, dia breakout MA 50 ya. Seperti BRIS, kalau misalkan dia belum berhasil closing di atas MA 200, ini saham masih downtrend karena di sini ada dead cross ya, ini juga dead cross, ini masih dead cross, masih turun polanya, ini masih bikin konsisten lower low. Maka kalau misalnya kita ngeliat nih ya dari pattern ini nih, kita lihat paralel. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita tarik set. Nah, ini tuh dia masih bikin lower low terus ya, bikin lower low terus. Nah, gimana? Ini kan dia baru break, bagus gak? Bagus, good. Dia break dari pattern yang ini, dia bikin ngebreak dari paralel channelnya ya. Nah, tapi yang lebih baik lagi ya, dia mesti close di atas MA 200. Nah, ini gua hapus lagi. Yang dimana tuh di sini tuh ada resistance dia sekaligus support dia yang jadi resistance. Ini gue tarik ya. Nah, ini tuh bertepatan di MA 200. Ini support tuh ya, support. Kalau ditarik lagi kan ini juga resistance, di sini juga support. Tarik nih tuh ya, support ini kuat, support kuat ya. Sekarang menjadi resistance tuh, resistance gak bisa dilewatin ya. Untuk Excel kalau dia bisa ngelewatin ini MA 200 ya, close di atas MA 200 ya, terus bisa ngelewatin 2570. Nih kita lihat high-nya di sini 2580 dia, 2580 dia bisa lewatin, maka Excel wajib kita pantau karena kenaikan hari ini volumenya cukup bagus. Tapi kalau dia belum close di atas MA 200 masih jelek ya, menurut gue sih masih jelek. MACD udah cukup bagus, golden cross, histogram plus, dikit lagi masuk ke area positif, stokastik juga. So kita tunggu dia break 2590. Menurut kalian bagaimana ya? Tapi kalau misalnya emang kalian track plan-nya adalah ya oke, nggak apa-apa, walaupun nggak di atas MA 200 nggak apa-apa. Oke, di sini tuh ada pola yang namanya cup and handle juga, pola reversal ya. Kita lihat ini adalah pola reversal juga. Kita gambar coba ya, seperti ini polanya ya. Kalau misalnya kita dia break, ini kan dia break, terus kita mau nunggu dong buy on pullback kan ceritanya. Bagi yang pullback nya 2300 terus baru ke atas gitu kan, boleh ya, silakan. Targetnya coba kita ukur ya, dari bottom dia ke neckline kita ukur. Nah itu kurang lebih di 2620 ya. Jadi bisa aja kalau misalkan emang teman-teman adalah aliran yang oke, buy on weakness di 2300 ya, silakan entry. Coba kita lihat Broxom hari ini big akumulasi, CC beli 2300 2327 ya kan, 2300. Jadi kalau besok pullback ke 2300 teman-teman mau entry ya silakan aja, dan TP nya di MA 200 2520. Coba kita lihat nih, ukur berapa sih risk and rewardnya. Risk and reward ya kalau kita jual di MA 200 itu bisa 10%. Stop lossnya itu kurang lebih ya, kalau dia bikin lower low dari candle dia yang hari ini 3 Januari. Hari ini 3 Januari low-nya 2170, maka kita bikin kalau dia jebol 2170 atau 2160 ya, berarti stop loss. Risk and reward 1:77, 1,177 ya. Jadi stop lossnya itu 5,6%, rewardnya 10%.
Ini kalau yang buy on weakness ya kembali ke style kalian masing-masing. Ya kalau gue pribadi gue akan menunggu dia breakout 2590. Oke, seperti itu. Coba kita lihat foreign untuk Excel. Diakumulasi 2,2 miliar. Ya, silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu Friend. Ya sama-sama masih ini. Nah, ini gue hapus dulu, ini analyzing dulu. Friend downtrend parah, masih downtrend parah. Ya gue sih belum melihat ketertarikan di Friend karena sekarang ini dia lagi berada di area support become resist dan dia ketahan lagi, ketahan EMA 50 dan closing mohawk begini ya. Jadi untuk Friend 71 ini masih sangat-sangat krusial dan volume kenaikannya dia emang di atas rata-rata dari moving average berapa nih ya, 20 hari ya. Stokastik cukup bagus, golden cross MACD juga cukup bagus, tapi ini saham masih downtrend parah ya. Kapan menariknya? Lagi-lagi gue selalu bilang kalau candle close di atas, at least di atas EMA 50, 100 dan 200 di atasnya itu saham uptrend. Gue menghindari beli-beli saham downtrend apalagi di saat seperti sekarang. Jadi gue nggak mau paksakan, nggak ada trade sama sekali, it's okay, nggak apa-apa daripada loss jadi banyak ya. Jadi Friend bagi kalian hari ini kan naik 6%. Kalau gue pribadi belum tertarik ya. Dia kemungkinan besar kalau dia besok nge-break dari 73 boleh aja sih kalau teman-teman mau spekulasi buy, karena di sini juga adalah resistance dia yang cukup minor lah ya, minor ya. Target kenaikannya itu kalau dia break 74 mungkin teman-teman ada yang mau break 74, targetnya ya cuma sampai 79 ya, karena ini cuma trade cepet-cepet gitu ya. Scalping ya silakan gitu ya. 6% stop lossnya ya kalau dia jebol dari 70 gitu ya. Kalau kita belinya di 74, kalau jebol 70 jual kayak begini ya silakan. Rewardnya 1/1 lah, tapi ini saham downtrend ya, ingat ya. Terus kalau kita ngelihat coba Friend hari ini diakumulasinya di harga berapa? Diakumulasi hari ini di harga average 71, hari ini close 71. So kalau gue pribadi kalau emang besok gue ngeliat kayaknya volumenya cakep nih, kalau emang gue ada waktu juga buat scalper trade cepet gitu ya, gue kemungkinan besar belinya di 74, lebih besar dari 74 baru entry. Terus targetnya jual cepat-cepat, jual 79, 78 jual, stop loss di 70 ya. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan Friend bisa close di atas 84 ya, menurut gue tuh good ya, cukup bagus kalau dia close di atas 84 cukup bagus. Karena untuk sekarang ini Friend ini tanda-tanda dead crossnya bahaya. emang 50 dead cross, emang 50 ke emang 200 dead cross, emang 100 tambah lagi dead cross belum lama 21 Desember. Jadi Friend ini masih cenderung downtrend ya. Hindari buy on weakness di saham downtrend. Ini gue cuma mau kasih tahu itu aja ya. Coba kita lihat foreign, akumulasi cuma 1,1 miliar, jadi receh ya, masih dikit lah. Oke, lanjut ke saham berikutnya yang masih mirip-mirip tower lah ya. Tower, kita ngomongin tower. Hari ini tower naik 2%. Nah menurut gua tower ini masih cukup bagus karena candle sudah berhasil close di atas EMA 200, di atas EMA 50 dan di atas EMA 100 ya. Ini masih cukup baik dan ditambah tower ini habis kenaikan rally dari 15 Juni naik tinggi, kita ukur pakai Fibonacci ya, dari low ke high-nya dia. Kita ukurkan retrace-nya dia tuh batas sampai berapa. Sebetulnya retrace-nya dia tuh sampai 1030 tuh masih cukup oke. Dan ternyata dia retrace belum sampai 1030 dia udah naik. Ya dia udah naik. Ya, sebetulnya waktu itu gue sempat punya incaran ke tower waktu dia konsolidasi di sini. Ya, kayaknya kalau teman-teman nonton video yang lama itu ada deh gue incer tower di sini. Konsolidasi gue cakep ya, habis naik tinggi, pullback. Kita tambahin lagi deh Fibonacci-nya. Nah, ya. Pullback di area 1135 ini di 0,618 gue cakep ya kan. Waktu itu gue pasang entry kalau dia breakout dari sini nih, dari kotak ini 1185 1190 waktu itu. Ternyata kagak breakout. Akhirnya
downtrend, maksudnya jebol ke bawah, ya udah gue lupakan dulu. Nah sekarang ini tower cakep ya. Kalau misalnya gue tarik lagi ya, ini kan dia masuk ke area konsolidasi dia ya kemarin. Kalau dia breakout 1190 menurut gua ya cakep, berpotensi sampai ke 1200 1300. Kita coba tes 8% stop lossnya, terserah teman-teman enaknya gimana. Kalau gua kayaknya kalau dia jebol 1100 stop loss, risk and reward sama 1:2, tapi menurut gua ini lebih namanya ya konservatif ya, karena ini saham uptrend, masih uptrend. Oke, stokastik menarik, golden cross dikit lagi berada di titik jenuh beli. MACD lebih menaik lagi, golden cross dan histogramnya plus, dan dia udah mau masuk ke area plus gitu ya. Dan kalau gua pribadi, ini kan dia tower udah naik berapa hari nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 candle hijau terus. Kemungkinan besar dia akan merah dulu. Jadi mungkin dia kemungkinan besar akan turun ke 1135 ya, baru dia namanya apa? Ini itu adalah pullback yang sehat ya. Dia turun ya, terus dia baru breakout di sini, gua akan entry target ke sini. Kalau teman-teman yang buy on pullback ya, kalau besok dia pullbacknya dari low volume ya boleh sih 1130 ya, stop loss kalau dia jebol MA 200 1100 sama purchase 1100 ya, jual begitu ya. Coba kita lihat nih tower big akumulasi, CC beli, tapi AK sama BK jual. Wah berarti foreign sell. Coba kita lihat ya, tower foreign sell 9,2 miliar ya. Kembali ke style masing-masing. Kalau gue pribadi gue tetap nunggunya dia breakout 1190. Kalau kalian yang buy on pullback ya silakan aja. Oke, so teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan jangan lupa berikan komentar kalian. Jika ada pendapat atau apapun, mau request apapun, silakan berikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk join di channel Telegram di deskripsi. Oke semuanya, see you in the next video. Bye bye.